the volume, pump up the volume, pump up the volume, pump up the volume. What's up guys, balik lagi di channel gue. Dan di segmen ngobrol basket kali ini gue lagi bareng sama Ko Anthony. Di depan gue udah ada bola Wilson 3x3 dan di belakang kita udah ada ring basket bertuliskan logo 3x3. Itu berarti kita bakalan bahas 3x3 nih Ko. Oh iya, oke, siap. Ini perfect timing banget sih, karena hari ini Ko Anthony bersama timnya, bersama 3x3 Indonesia baru aja selesai menyelenggarakan 3x3 di kota Cirebon. Yoi. Tapi nih ya, sebelum kita ngobrol jauh tentang 3x3 nih, gue penasaran, gue pengen tahu dulu Ko Anthony yang sekarang, yang dipuja banyak orang Indonesia, asoy. Dipuja karena lu sekarang tuh udah punya impact yang besar kok terhadap basket Indonesia, terutama 3x3 Indonesia. Gue pengen tahu, masa kecil lu tuh seperti apa sih dan gimana awalnya lu bisa memulai basket sampai akhirnya lu bisa memberikan impact yang besar kepada orang-orang Indonesia, terutama anak basket? Waduh, berat kayaknya kalau berbicara impact masih belum lah, masih sangat jauh kalau untuk ngomong impact. Cerita tentang masa kecil, jadi awalnya memang to be honest, basket itu gue udah kenal dari kecil, tapi nggak pernah diseriusin. Punya lapangan basket di rumah, iya, karena memang kebetulan dulu kakek saya memang salah satu pengurus KONI pada saat itu di Jogja pada saat itu. Oke. Ini menarik nih. Jadi awalnya itu, kemudian ada tante dan om saya yang memang juga berkiprah di bola basket 5on5 sampai di level nasional. Oh, Pada saat itu. menarik. Tapi memang jauh. Jadi memang jauh, boleh dibilang ini om sama tante tiri. Jadi beda nenek. Iya. Jadi kakek sama kakek tapi beda nenek. Dari generasi ketiga berarti ya, dari kakek saya, dari semua cucunya yang gila basket ternyata muncul satu. Jadi gua pada saat itu. Oke, ini menarik Ini sih. memang itu. Kalau dibilang dari orang tua enggak. Karena nyokap nggak olahraga juga, cuma senam aja. Ayah saya petinju. Wow, Jadi memang ini nyimpang sedikit banget nih. jauh banget tinju Iya. ke basket, jauh banget. Tapi akhirnya larinya, olahraga pertama yang gua jalanin bukan basket, justru berenang. Berenang dulu, habis itu ada bela diri, tenis cukup lama, dan akhirnya tetap ujung-ujungnya jatuh cintanya sama basket. Itu sekitar SMP lah. SMP itu baru mulai suka basket. Simpel sih sukanya basket. Kenapa? Kalau ditanya kenapa suka basket, ya waktu itu sempat diajak nonton. Tapi ini gue belum nanya loh kok. Kan ceritanya cerita dulunya nih, behind the stories. Oke. Kenapa Behind kok the bisa stories. akhirnya kecebur di basket dan Oke. memang kecilnya gimana? Karena semua serba lucu sih kalau menurut gua. Karena yang bikin gua pertama kali akhirnya jatuh cinta sama basket cuma satu, gara-gara diajak nonton basket sama kakak gua, dan yang nonton rata-rata cewek semua. Wow. Gua suka banget nih. Alasannya cuma itu doang. Oke. Berarti pandangan lu terhadap basket bahwa basket itu ditonton sama cewek. Asli, jelas. Dan menurut lu basket Jelas. itu adalah olahraga yang keren. jelas. Boom. Gua suka banget nih. Lu nggak pernah kepikiran untuk jadi pemain nasional, tapi sekarang lu punya impact lebih besar dari pemain nasional. Damn. Menurut lu sendiri nih, atas pencapaian fokus sekarang nih ya, gimana sih? Jadi apa ya, dibilangnya memang gue gak pernah punya mimpi untuk jadi pemain nasional. Jadi memang boleh dibilang pengen, setelah udah cinta tadi sama basket, akhirnya punya keinginan untuk jadi pemain basket agar bisa dapat kuliah gratis, which is beasiswa. Oke. Jadi goalnya cuma itu, jadi otomatis, dan bersyukur ternyata bisa dapat scholarship Wow. full pada saat itu. Oke. Jadi memang dari SMA tiba-tiba ditarik ke tim Jakarta. Oke. Aspak Jakarta. Wow. Jadi Gue baru tahu sih. Ini kebetulan gue baru tahu. Shit. Oke. Jadi emang dari Jogja main prapon, pon, kemudian dilirik dari beberapa tim, waktu itu ke Batama, dan akhirnya diambilnya oleh Aspak.
Gitu ceritanya tuh awal mulanya diambil sama Aspak. Ngeri. Jadi Koko ini ternyata pemain pro dia. Gue baru tahu cuy. Jadi kalau gitu kita cerita sekalian tentang perjalanan karir profesional Koko nih. Berarti karir basket berapa lama dulu? Karir basket gue main, jadi masuk kuliah ya. Jadi waktu SMA lulus dapat scholarship di Jakarta, di Trisakti. Akhirnya kontrak di Aspak, itu main kurang lebih 6 tahun ya. 6 tahun di Aspak, dan yang menarik hampir mau masuk ke tahun ke-7 datang tawaran dari Satria Muda. Wow. Tapi kok lu nggak terkenal sih kok? Nggak pernah main. Ini belum selesai, gue mau cerita. Jadi ini seru cerita gue. Di Aspak nih seru. Jadi gue di Aspak dulu masuk pertama jadi junior, dan ketika itu 6 tahun. Ya, 6 tahun. 5 tahun, sorry. Berarti itu usia berapa tuh pas masuk? 18 tahun. Oke. 18 tahun sih. Gue main 6 tahun, 5 kali juara. 5 kali juara. Tapi nggak pernah main. Iya. At least you got the championship. Yes, banyak. Jadi ring gue banyak. Di rumah ring gue banyak. Oke. Jadi gue main total itu 7 musim. 6 tahun bersama Aspak. 5 kali juara. 5 kali juara. Dan main pindah ke SM, juara lagi. Jadi 7, ringnya 6. Ini gila sih ya. Berkarir cuma 7 tahun dan lu punya 6 ring. Jadi kalau bilang Aspak pada itu memang All Star nasional. Jadi memang kita punya banyak Ali Budimansyah ada di situ. AF Rinaldo. Kalau legend-legend basket pada saat itu memang ada di situ. Antonius Joko, Saud Lombok John, Triatnya Nadiloka, ada Rico Hantono, Andi Batam. Ngeri sih. Kemudian ada Romy Chandra. Wow. Jadi memang itu gudangnya pemain nasional ada di situ. Okay. Ada Cokorda. Cokorda juga. Jadi zamannya Cokorda. The whole Denny Sumargo termasuk. Denny Sumargo juga. Berarti lu udah tua kok. Jadi you name it. Jadi hampir semua pemain nasional itu ada di situ. Jadi Oke. Dan gue bersyukur banget bisa punya kesempatan main dengan mereka. Iya, betul. Mereka ini pemain yang unik dan punya kelebihan masing-masing. Jadi banyak ilmu yang gue dapat dari mereka selain dari coach. Coach yang memegang gue pun juga pada saat itu juga ya kalibernya nasional semua. Bersyukur banget karena dari situ banyak banget yang memang bisa gue dapat. Oke. Gitu. Yang menarik di sini adalah Koko ini kepala bidang 3x3 yang dari dulunya nggak pernah bermimpi, bahkan nggak pernah kepikiran untuk main basket, nggak pernah bermimpi untuk jadi pemain nasional, dan sekarang dia jadi orang penting lah untuk bidang olahraga ya, karena ini udah jadi cabang olahraga resmi. Betul. Ya. Gimana sih perjalanan awalnya Koko dulu bisa sampai ke sini gitu? Wah, nggak ada yang percaya sih ini. Gue juga nggak percaya sih. Ini banyak banget. Dia banyak banget yang nggak percaya bahwa ini masih waktu ketika awal-awal lah. Gue ingat banget 2013 awal. Itu meyakinkan orang untuk bermain 3x3 itu susah banget. Susah banget. Bersyukurnya ya ini banyak teman-teman yang sayang sama gue. Dalam artian, lo bantuin gue dong. Akhirnya kalau memang pernah dengar bahwa ada satu tim legendarisnya 3x3 yang mencetak sejarah putra pada saat itu Rama, Clinton Nolan, Wijaya Saputra dan Rizky Effendi. Tim yang udah boleh dibilang itu pionirnya. Yaitu tim yang memang kasarannya dibentuknya dengan tidak sengaja, dengan seleksinya pun juga sekedarnya, dan kita bisa juara di Jepang pada saat itu. Dan itu salah satu titik kenapa kok setelah dari itu seolah-olah tuh kayak dikasih jalan. Dikasih jalan bahwa oke, ini gua kasih lo menang biar Indonesia denger Indonesia bisa berprestasi di 3x3, dan yuk saatnya tugas lo untuk membangun lebih banyak lagi. Wow. Event ini udah standar nasional berarti? Kalau kalian bertanya standar internasional sama standar nasional tuh, kalau yang di running by tim kita itu biasanya standarnya udah hampir tertingginya nasional. Wow. Tertingginya nasional. Wow. Karena yang paling membedakan adalah satu adalah courtnya sendiri. Courtnya, gue ngerasain sih ini courtnya istimewa banget ini. Jadi court yang memang exactly sama yang kita digunakan ketika pertandingan Asian Games dan FIBA Proof. Serius kok? Ya, exactly sama banget yang dipakai Asian Games sama ini FIBA Proof. Ini yang paling bedakan ini. Jadi memang ini yang memang membedakan. Terus istimewanya dari FIBA 3x3 Indonesia yang diadain di Cirebon ini apalagi nih kok, selain lapangnya, selain tadi standarnya? Dan jelas bola pun juga official. Ini juga ini bola official juga? Ya, official ball yang dipakai untuk kejuaraan dunia. Tapi gue punya pertanyaan nih kok. Kenapa bola 3x3 kecil? Oke. Jadi idenya gini. Kenapa kok dibuat bola 3x3 ini informasi ya. Bolanya adalah ukuran 6. Ukuran 6 ya. Tapi betul. beratnya berat 7. Oke.
Jadi motivasinya apa nih kok? Kan kalau di basket 5 on 5 Unik. kan putra size 7. Saya 7. Beratnya berat 7. Berat 7. Putri Size 6, beratnya berat 6. Oke. Kalau ini size 6 berat 7. Unik nih. Unik karena memang Unik. gini, FIBA simpel sih waktu itu berbicara bahwa kesetaraan gender, bahwa Kesetaraan gender. tidak ada perbedaan antara putra dan putri. Makanya diusulkan bola yang sama. Walaupun misalnya ini bola ukuran 6, tapi Ya. beratnya memang berat 7 ya. Betul. Jadi kesetaraan. Jadi nggak ada protes dong. Ya, ya. Apakah bola ini dipakai juga untuk anak-anak nih kok? Oke, yang menarik di sini, kalau di FIBA itu pembagian usia untuk 5 on 5 itu genap ya, bisa 12, 14, Iya, 10, betul, betul. 12, 14, 16, 18. Betul. Habis itu 22. Iya, Habis iya. itu senior. Senior. Nah, yang menarik di FIBA ini, dia 3 kategori. Kategori pertama adalah 18, 23, dan umum. Oh. Itu yang menjadi agenda resminya FIBA. Nah, terus kalau bilang yang junior gimana? Biasanya yang junior itu ada batasan usianya 15 tahun. Oh. Pada saat itu, jadi 15 tahun pun bolanya sama. Bolanya sama bola ini. Dan yang menarik, kalau di 5 on 5 tidak ada batas bawah ya, biasanya nggak ada batas usia bawah. Iya, iya betul. Kalau di FIBA itu ada batas bawah. Oh. Jadi batas bawah dalam artian gini, pemainnya 18 tahun ke bawah nih. 18 Batas tahun. bawahnya itu 15. Oh. Jadi sama aja kayak 15 sampai 18 Ya, berarti. stop Oke. di situ. Oke. Terus kemudian kalau 18, kalau kita bilang under 23, biasa 18 ke bawah nggak boleh main. Oh. Jadi menariknya Oke, di oke, situ. oke, Jadi ada batas oke. bawah. Iya, iya. Cuman hal itu tidak mutlak, kadang-kadang di-adjust oleh panitia untuk menyesuaikan di sistem permainannya. Jadi Oke. masih bisa dirubah, tapi yang jelas kalau ditanya resminya gimana sih sebenarnya itu kategorinya kalau untuk kejuaraan dunia hanya ada 3. Open kategori, under 23 sama under 18. Oh. Misi Koko sekarang dan 3x3 Indonesia apa sih sebenarnya ngadain acara semegah ini gitu loh. Dan setiap event itu selalu mengundang bintang tamu dan itu artis men. Iya. Bintang namanya lebih bukan bintang lokal lagi ya. Yang jelas satu liga, yang kedua adalah gua pengen punya satu training center. Creative Center. Training center ini berbicara tentang secara 3x3 segala informasi tentang 3x3. Wow. Jadi syarat informasi 3x3 dalam artian satu, gimana cara membuat eventnya, gimana cara memberikan arahan kepada referee, gimana cara menjadi marshal yang baik, gimana cara fotografer yang baik, gimana cara mendidik anak-anak Yeah. dengan menambah skillnya, gimana cara. Jadi the whole package. Iya. 3x3. Jadi 3x3 Center yang memang boleh dibilang ada sekolahnya juga. Wow. Sekolahnya untuk baik. Ini untuk keren apa. banget nih kayaknya nih. Lagi gue pengen medali. Medali. SEA Games bro. Oh Ini iya, akan ada benar SEA benar. Games. Karena ini juga kita lagi pencarian dong, Iya. lagi pencarian. Tapi kalau misalnya nih pemain-pemain misalnya yang Koko kunjungi dari setiap kota, Iya. mereka nggak ada yang sesuai ekspektasi. Apakah pemainnya akan tetap yang lama atau tetap harus mereshuffle komposisi pemain nasional? Kalau untuk open kayaknya kiblat kita masih di IPL. Iya, iya. Karena memang ya liga tertinggi kita. Iya betul betul betul. Dan kalau untuk junior masih sama-sama terbuka. Namun yang paling penting adalah siapapun pemainnya, siapapun pelatihnya, target gue cuma satu, gue mau medali buat Indonesia, itu aja. Target gue mau medali. Ya gua dukung lah kok. Semoga harus impian, dong. karena impian ini sebenarnya Harus bukan dong. cuma impian Koko doang gitu. Harus dong. Pasti impian semua orang Indonesia lah. Iyalah. Sedangkan di sini kebetulan Koko yang paling dekat lah dengan misi tersebut gitu Iya. loh. Semoga aja akan ada medali yang diperoleh karena ini SEA Games pertama. Third event buat gue bonus. Iya. Cuman kalau gol untuk Indonesia Tetap pengembangan prestasi. 3x3 dan gol terakhirnya adalah ya bisa main medal, itu aja sih. Keren banget. Nah sekarang nih, karena kebetulan kita lagi ada di Cirebon Ya. dan 3x3 ini udah berjalan semegah ini gitu loh. Apakah menurut Koko nih, ini udah sesuai ekspektasi lu belum sih? Nah, gue sebelum nanya itu gue tanya lo dulu, sebagai orang Cirebon, ekspektasi lo kemarin packagingnya seperti ini nggak? Enggak. Enggak sama sekali. Dan gua nggak pernah menyangka gitu bakalan semegah ini gitu loh. Apalagi sampai bawain bintang tamu Ya. Maria Selena, Ya. Mario Lawalata dan Rico Ceper. Ya. Bro. Cirebon. Dude, kalau misalnya di Jakarta Bandung oke lah, tapi ini Cirebon men. Balik lagi memang jujur ini gue meeting event ini tuh baru Desember. Ya. Desember gue audiensi dengan penggerak basket di Oke. Cirebon. Dari waktu itu Koliwen Iya, iya. sama ada Willy juga. Oh, Willy. Yang memang waktu itu ketika gue datang pun mereka berpikir, lo yakin mau bikin di Cirebon? Iya. Why not? Gua bilang, Yeah. kenapa enggak? Gue bilang gitu. Gue balik lagi ketika memang ada brand yang memang mau masuk dan memang mau majuin basket di Cirebon, kenapa enggak? Iya. Tapi balik lagi, gue perlu bantuan kalian, gue perlu dukungan kalian karena gue nggak tahu Cirebon itu pasarnya seperti apa. Iya, betul. Dan dia bilang,
kalau lo nanya ke kita, ke pelaku basketnya di Cirebon, iya kita sih cukup pede untuk ngadain event gitu, karena memang event di Cirebon ini memang nggak banyak. Iya, betul. Nggak banyak, dan kita tahu Polygon memang gila basket. Gila banget. Parah banget. Ya gitu bilang, iya kalau emang banyak event, iya akan ramai. Dan yang gue dengar sekarang bakalan jalan selama 9 bulan loh, Bro. Yes. Sebenarnya lu juga yang gila kok. Ngadain ini selama 9 bulan dan lapangan semegah ini ditaruh di dalam sini selama 9 bulan. Ini lapang mau diapain coba? Yang gila sebenarnya sponsornya. Jadi Gerage Group ya memang boleh dibilang Gerage sangat kuat di Cirebon. Gerage Group ini nggak apa-apa ya kita nyebutin sponsor ya, karena ini mereka sponsor resmi kita. Gerage memang berinvestasi dan memang berkomitmen. Nah itu pertanyaan gue pertama dengan Gerage. Lo mau ngapain? Gue mau ngembangin basket 3x3 di Cirebon. Wow. Which is Gerage yang gila, bukan gue juga kan. Enggak, yang jadi pertanyaan gue, apakah orang Geragenya nih anak basket sampai dia berani invest di basket gitu, sedangkan basket ini di Indonesia nggak terlalu populer dong. Nah, yang menariknya salah satunya memang gila basket. Salah satunya memang gila basket. Dan tadi baru banget tadi bilang bulan April dia akan bikin event lagi. Damn, ini Maret akhir. Iya. Dan April mau ngadain lagi, berarti 1 bulan kemudian udah ada event besar lagi kayak gini kok. Betul. Dengan kemasan yang sama. Yang jelas kategorinya akan sedikit berubah. Berbicara kali ini kan tidak ada 18 tahun ke bawah, hanya invitation. Yang berikutnya akan ada kategori 18 tahun ke bawah. Ini yang gue suka. SMA. Jadi memang lebih muda. Lebih muda dan open. Otomatis. Jadi putra putri atau SMA di bawah SMA dan umum putra putri. Dan ini pemenangnya akan dibawa lagi sampai ke grand final. Jadi April pemenangnya siapa, Mei pemenangnya siapa, Juni pemenangnya siapa, Juli. Dan dia akan ketemu nanti di grand final. Jadi ini kalau bilang series series yang nantinya adalah jadi otomatis mungkin akan ada 6 atau 7 series plus 1 grand final, jadi plus 1 grand final. Cuman yang jelas tadi gue dapat bocoran bahwa akan ada hadiah mobil juga. Damn, gokil bro, hadiah mobil. Kurang mewah apa cuy? Ini Cirebon mobil loh, gue juga begini. Dan memang kalau berbicara ekspektasi, tadi gue belum sempat berbicara ekspektasi gue tentang Cirebon. Gue salut tadi komitmen dari penggerak basket Puji Polygon dan Willy bahwa mereka memenuhi kuota yang mentargetkan. Pesertanya gila 80. Wah. Target kita cuma 56 bro. 80 bro. 24 plus berarti ya. Dan yang lebih gilanya lagi lah, persiapan kita cuman efektif 20 hari. 20 hari doang. 20 hari untuk memenuhi kuota. Nah, kok selama 9 bulan nih, lapang ada di sini. Apa bakal dibongkar pasang atau kayak gimana nih nasib lapang megah ini nih? Lo punya asetnya. Kota pertama yang punya aset. Gokil bro. Cirebon men. Kota pertama yang punya Cirebon aset. Men. Jakarta pun belum pernah punya aset yang memang seperti ini. Wah. Ya, Cirebon pertama yang investasi lapangan ini. Jadi kalau dibilang siapa yang punya lapangan ini, satu yang jelas Perbasi punya lapangan ini. Yang kedua Gerage. Gerage lagi ya. Gerage yang memang. Nah, pertanyaan terakhir nih kok. Ya. Harapan lo untuk 3x3 Indonesia, baik dari organisasinya, dari eventnya, atau bahkan dari atletnya, apa sih harapan kedepannya? Lo hargain semua waktunya. Lo hargain teman-teman kita yang mati-matian mengerjakan ini semua. Kalian tidak merasakan prosesnya. Respectnya gampang. Lo datang tepat waktu, lo menghargai keputusan wasit, lo respect dengan teman-teman yang kasarannya membantu kalian untuk mengarahkan bertandingnya jam berapa dan sebagainya, memanggil untuk lapangan. Respectlah semua personal yang ada di tim, karena dengan itu kalian kayak udah memberikan satu energi positif buat kita. Bahwa gue melakukan ini ternyata teman-teman atlet, teman-teman peserta itu mendukung semuanya. Jadi kita semakin semangat. Iya. Oke, jadi makasih banget nih kok udah nyempetin waktunya buat ngobrol-ngobrol di sini dan terus udah boleh naruh kamera di lapangan mewahnya ini loh. Karena ini lapangnya sumpah keren banget lapangnya. Satu lagi bro, 3x3 nggak akan besar ketika tidak ada banyak orang yang aware juga. Salah satu kepedulian adalah lo create suatu YouTube channel, Instagram lo juga aktif dan sebagainya. Semakin banyak orang memberitakan 3x3, nah itu yang akan membuat 3x3 makin besar gitu. Tapi gini loh kok, awareness orang-orang itu yang paling pertama itu ya pasti dari sosial media, karena sekarang kita hidup di zaman sosial media. Yoi. Follow @3x3 Indonesia. Nah, ini yang barusan mau gue bilang. Follow 3x3 Indonesia ya di Instagram. Dan ada satu lagi kok, @3x3 Challenge ya.
Legacy Challenge untuk event di Cirebon. Untuk event di Cirebon. Legacy Jadi Challenge kalau Legacy. kalian mau lihat semua highlights ya kan, semua hasil pertandingan atau apa aja sih yang terjadi di Cirebon selama weekend kemarin, kalian bisa follow 3x3 Challenge ID ya. Ya, gimana cara dapat mobil? Gimana Cara dapat mobil dan gimana cara dapat motor? Hotel-hotel banyak banget, Bro. Banyak banget. Dan Ini gokil, Jim. Tadi gue lihat dari tadi ya gue lihat, wah ini sih voucher hotel, sepeda motor, mobil. Gue selalu ingin, wah ini hadiahnya sih kayaknya daripada main gue kayak ngejar hadiah aja kayaknya. jadi orang-orang nggak bisa basket pun mereka bisa Chance-nya gede banget. bisa mendapatkan chance untuk mendapatkan hadiah dong. Betul. Iya kan? Betul. Dan ini keren banget loh, hadiahnya nggak main-main. Challenge, Bro. Instagram Challenge pemenangnya biasa voucher dan ini enggak motor, Bro. Motor. Instagram Challenge foto dapat motor. Biasanya kalau kita Instagram challenge itu ya hadiahnya apa sih, ya kan? Paling banter handphone. Paling banter handphone, Iya. dan itu pun handphone Cina biasanya. Handphone. Dan ini motor. Motornya motornya bukan motornya loh ya, motor Bener-bener motor. Kalau dibilang ori KW ini motor ori gitu loh. @3x3 Indonesia dan @3x3 Challenge Ya. untuk event di Cirebon, karena di Cirebon kita masih berlanjut selama kurang lebih 8 bulan lagi ya. Dan thank you so much guys for watching this video. I hope you enjoy and I will see you in the next video. Ciao. Makasih kok.